sehingga menjadi kewenangan pengadilan pajak. Baik ya, kita terus lanjutkan untuk perbanding dari Kanwil Surabaya sudah terhubung. Bisa didengar suara majelis? Bisa Yang Mulia. Baik. Kemudian untuk pemohon gugatan sudah bisa diterima suara dari majelis? Sudah bisa diterima. Bisa ya? Diterima majelis. Ya, baik. Mohon izin Yang Mulia. Ya, kenapa penggugat? Mohon izin Yang Mulia Hakim dan Panitera yang terhormat, kami izin agar ruang Zoom persidangan ini dapat dihadiri oleh penonton umum dengan tidak mengganggu jalannya persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Siapa aja yang dimaksud penggugat? Yang kami mungkin untuk bisa majelis informasikan bahwa sidang hari ini untuk keseluruhan sidang juga pengadilan pajak telah memberikan fasilitas terkait dengan live streaming YouTube ya. Sudah bisa mengakses live streaming ya penggugat? Mohon izin Yang Mulia, bukan itu yang kami maksudkan Yang Mulia. Yang kami maksudkan adalah pada persidangan hari ini, pada Zoom ini Yang Mulia, bukan di YouTube. Apakah persidangan ini, Zoom ini, terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh penonton umum? Silakan, tapi mungkin nggak usah terlalu banyak ya, biar tidak mengganggu aplikasi ataupun yang lain ya. Siapa tahu kalau terlalu banyak nanti aplikasi atau jaringan terganggu, jadi mungkin yang lain bisa di share live streamingnya ya penggugat ya. Mohon izin Yang Mulia, sebenarnya Zoom ini sudah memfasilitasi secara IT, mereka tidak akan membuat masalah dalam hal keramaian Yang Mulia. Zoom seperti ini dapat dihadiri lebih dari 100 orang Yang Mulia tanpa mengganggu persiaran ininya, Zoom-nya Yang Mulia. Kalau bisa sih semuanya Yang Mulia supaya terbuka untuk umum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, silakan aja ya. Kita majelis fokus saja terkait dengan masalah sengketanya. Baik ya, kita mulai persidangannya. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh pemohon gugatan PT Arion Indonesia. Sebanyak 1 berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Untuk penggugat, sidang hari ini siapa aja yang hadir, silakan bisa diperkenalkan. Ini di majelis 17A, sidang pertama ya. Karena kami dapat pengalian, jadi kita periksa juga nanti terkait dengan kewenangan dan formalnya. Silakan mungkin untuk pemeriksaan legal standing bisa diperkenalkan lebih dahulu siapa yang hadir penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami dari penggugat yang menghadiri persidangan kali ini ada Pak Arinto Setiawan sebagai komisaris, kemudian ada Pak Pungsiawan sebagai pegawai, kemudian ada saya sendiri Kapi Permana sebagai pegawai majelis. Terima kasih. Baik ya, majelis telah memeriksa dokumen-dokumen surat catatan yang telah di-upload oleh penggugat. Ada surat kuasa, ada bukti karyawan, kemudian juga akta. Untuk penggugat terkait dengan akta asli bisa diperlihatkan ke majelis. Untuk yang ada tertulis di sana, Saudara Diana Isna ini sebagai Direktur Utama, bisa ditunjukkan di kamera penggugat. Mbak majelis. Ya. Di halaman berapa penggugat untuk yang tercantum?
Ya, baik. Baik ya, kemudian selanjutnya majelis akan periksa terkait dengan pemenuhan ketentuan pasal 31, kemudian terkait dengan pasal 40 dan 41. Sebelumnya, majelis minta informasi dan penegasan dari penggugat terkait dengan surat atau keputusan yang diajukan gugatan itu SPKTNP ataukah surat tugas. Silakan bisa dijelaskan penggugat. Ya, terima kasih majelis. Jadi gugatan kali ini yang kami ajukan adalah terkait dengan terbitnya SPKTNP majelis yang lewat sehari majelis. Jadi kami diberitahukan ada surat tugas untuk memeriksa kembali tentang dokumen impor kami. Ternyata dari tim tergugat itu tidak melakukan pemeriksaan, tiba-tiba langsung menerbitkan SPKTNP itu majelis. Dan itu kalau menurut aturan perundang-undangan yang berlaku itu lewat sehari. Jadi perkaranya sesimpel itu aja majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih ya sudah dijelaskan dan jelas bahwa yang diajukan gugatan adalah SPKTNP APO ya, yang diterbitkan oleh Terbani. Baik, majelis periksa terkait dengan legal standing atas apa yang telah di-upload, diserahkan ke majelis bahwa pemenuhan legal standing terkait dengan pasal 41 ayat 1 terpenuhi. Oleh karena itu, silakan Panitera untuk bisa dibacakan penetapannya untuk sengketa gugatan ini. Silakan Panitera. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Pengadilan Pajak penetapan nomor PEN 72/PP/ALH/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 1239/BP/BR/2024 tanggal 7 Oktober 2024. 2. Surat nomor 034/Arion PJK/8 Romawi /2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal permohonan gugatan untuk antara PT Arion melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk tidak hadir di Majelis 7B dan 7A di Pengadilan Pajak. 3. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor KEP 20/BP/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor KEP 6/PP/2024 tentang susunan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada pengadilan pajak. Menimbang dan seterusnya memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menetapkan 1. Mengalihkan pemeriksaan berkas sengketa pajak dengan nomor berkas sengketa pajak dalam lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dari Majelis 7B ke Majelis 17A. 2. Menunjuk Majelis 17A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Widi Hartono SE SH ME sebagai Hakim Ketua. 2. Wahyu Trimulyo SE SH sebagai Hakim Anggota. 3. R. EH Salha SSI MM sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Henry Huta Barat sebagai Panitera Pengganti, untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2024, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SIAK MSI MH CA. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 72/PP/ALH/2024 tanggal 14 November 2024. Daftar sengketa pajak. 1. Nomor sengketa 007297.98/2024/PP. Nama pemohon PT Arion Indonesia. Nomor penetapan nomor PEN 1239/PP/BR/2024. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2024, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEK MSI MHCA. Demikian Pak Ketua. Ya,
Terima kasih Pak Nitra. Kemudian untuk terbanding terkait dengan surat tugas persidangan hari ini, apakah sudah di-upload, dan silakan bisa diperkenalkan siapa yang hadir terbanding. Yang mulia, untuk surat tugas telah kami upload sesuai dengan surat tugas yang hadir kali ini, Ibu Dia, Mega, Bapak Bambang, dan Bapak Ari. Demikian yang mulia. Baik. Baik ya, kita periksa terkait dengan pemenuhan kewenangan dan juga terkait dengan pemenuhan formal lainnya. Memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dan juga surat keputusan yang diajukan gugatan, yaitu SPKTNP nomor 343, memperhatikan pasal 31 ayat 1 dan juga pasal 31 ayat 3, dan juga memperhatikan apa yang dinyatakan di dalam pasal 31 ayat 3, dan juga memperhatikan pasal 23 KUP, juga memperhatikan terkait dengan definisi-definisi keputusan, baik yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan juga Undang-Undang Tata Usaha Negara. Maka majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa pemenuhan ketentuan pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 terpenuhi. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemenuhan formalnya, bahwa surat gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia dan diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Agustus 2024 dan memperhatikan ketentuan pasal 43 ayat 3, maka jangka waktu terpenuhi. Kemudian terkait dengan pemenuhan pasal 40 ayat 6 terkait dengan terhadap satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Tadi telah ditegaskan oleh penggugat bahwa surat yang diajukan gugatan adalah SPKTNP. Dengan demikian terpenuhi juga ketentuan pasal 40 ayat 6. Selanjutnya tadi terkait dengan legal standing, pasal 41 ayat 1 juga telah terpenuhi. Dengan demikian majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa pemenuhan pasal 31 terkait dengan kewenangan dan ketentuan terkait dengan gugatan pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi, maka pemeriksaan materi dapat diperiksa lebih lanjut. Baik, tadi sudah ditegaskan oleh penggugat terkait dengan gugatan. Dari kelengkapan dokumen yang ada, surat gugatan sudah, surat tanggapan sudah, kemudian terkait dengan surat bantahan, mungkin bisa dijelaskan penggugat, silakan, atau ada yang mau dijelaskan hal lain, atau ada yang mau ditambahkan surat dokumen sebagai alat bukti, silakan penggugat bisa disampaikan. Ya, terima kasih majelis. Hal yang pertama saya tanyakan adalah, kami sebagai penggugat akan menanyakan, apakah majelis 17A ini sepakat dengan mazhab bahwa perkara pabeanan dapat diajukan gugatan majelis?
kenapa kami meminta penggantian dari majelis 7 itu karena kami ada indikasi bahwa majelis 7 tidak sepakat dengan perkara gugatan untuk perkara pabeanan, untuk upaya hukum gugatan. Karena kalau majelis termasuk mahasiswa yang tidak setuju upaya gugatan dalam perkara pabeanan, kami akan hadirkan ahli. Itu yang pertama, seperti itu majelis. Ya, tadi pada saat majelis membacakan, memeriksa pasal 31 ayat 3, majelis kan sudah uraikan ya, sudah mempertimbangkan baik Undang-Undang Pengadilan Pajak, baik Undang-Undang AP, Undang-Undang Tata Usaha Negara. Majelis berpendapat bahwa menjadi kewenangan Pengadilan Pajak untuk bisa memeriksa gugatan yang saudara ajukan ya. Sekarang tinggal terkait dengan materinya. Silakan bisa ditambahkan atau apapun, silakan bagi penggugat untuk bisa membuktikan bahwa atas SPKTNP aku itu terjadi salah prosedur atau terjadi keterlambatan sebagaimana dalil dari penggugat ya. Ya, terima kasih majelis. Nah, ini jadi kami barusan menerima dokumen dari tergugat, yaitu surat penjelasan pengganti surat tanggapan. Ini yang seharusnya sudah menyalahi prosedur dalam hukum acara di Pengadilan Pajak majelis. Yang kedua juga surat tugas dari tergugat juga belum kami terima di dalam laman e-Texco. Seperti itu majelis. Mohon kiranya majelis ini perintahkan tergugat untuk melakukan penjelasan ini. Apakah boleh melakukan tanggapan setelah batas waktunya habis, itu majelis. Jadi ini dari tergugat membuat surat penjelasan pengganti surat tanggapan. Yang di hukum acara Pengadilan Pajak itu tidak ada. Seperti itu majelis. Ya, jadi menjadi hukum acara juga, meskipun di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak memang terkait dengan istilahnya jawab jinawab ya, itu dilakukan sebelum persidangan. Namun majelis masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bisa menyampaikan penjelasan tersebut yang biasanya majelis beri nama penjelasan tertulis pengganti ya. Pengganti dalam konteks ini adalah pengganti tanggapan. Atas surat tadi nanti juga majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk juga bisa memberikan penjelasan tertulis pengganti bantahan. Seperti itu, penggugat. Ya, terima kasih majelis. Berarti dalam hukum acara ini boleh dilanggar. Terima kasih majelis. Berarti kalau begitu semua berarti boleh dilanggar. Maksud saya kalau itu memang sudah melewati waktu ya dianggaplah tidak ada gitu majelis. Kami pun tidak akan ada bantahan gitu majelis. Nanti kalau di dalam persidangan memang diperlukan penjelasan tertulis, ya tidak masalah. Memang biasanya hukum acara Pengadilan Pajak seperti itu. Cuman jangan sampai ada namanya pengganti dari tanggapan maupun bantahan. Itu majelis. Itu respon saya. Ya. Ini kalau jadi kasus kami itu sangat simpel sekali majelis. Ini kalau boleh ini saya share screen sebentar. Baik ya, itu pendapat dari penggugat. Majelis hargai. Jadi kalau nanti penggugat tidak menjawab atau membuat surat pengganti, ya silakan kalau misalnya penggugat mau memberikan penjelasan tertulis ya, tidak menggunakan istilah bantahan lagi, silakan dijelaskan dengan penjelasan tertulis. Nah, dari bukti-bukti yang ada, majelis masih belum menerima
terkait dengan bukti bahwa SPKTNP tersebut diterima oleh penggugat tanggal yang disampaikan ya. Silakan dibuktikan apakah itu berupa dokumen lacak pos atau dokumen yang lain, nanti silakan bisa disampaikan kalau ada bukti itu. Sudah disampaikan belum penggugat terkait dengan SPKTNP diterima tanggal berapa penggugat? Ini juga SPKTNP ini kami terima dikirim tanggal 5 Agustus 2024 Majelis. 5 Agustus, ini buktinya ya? Ya, ini buktinya. Sudah kami upload di e-Teskot Majelis. Artinya penggugat menggunakan resi ini sebagai alat bukti ya? Betul Majelis. Ini suratnya tanggal 2 Agustus Majelis. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam PIB kami, ini PIB-nya tanggal 5 Agustus 2022 Majelis. Ya. Jadi 2 tahun sejak 5 Agustus 2022 adalah 4 Agustus Majelis. Jadi telat sehari Majelis. Seperti itu Majelis. Itu berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan Majelis. Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Seperti itu Majelis. Ya. Sementara penggugat menerima tanggal 5 Agustus tadi ya. Dikirimnya dari tergugat Majelis. Dikirimnya dari tergugat itu tanggal 5 Agustus Majelis. Kalau dari perkara pajak kan dilihatnya dari tanggal kirim Majelis, bukan tanggal kami terima. Tanggal kirim 5 Agustus. Kemudian 2 tahun. 2 tahunnya menurut penggugat harusnya tanggal berapa? 4 Agustus Majelis. 4 Agustus. 2024. 4 Agustus 2024. Ya. Itu sudah dijelaskan di dalam surat gugatan ya penggugatnya? Sudah semua Majelis, sudah sangat jelas Majelis. Ya, baik. Kemudian untuk tergugat, masih ada yang mau dijelaskan terkait dengan apa yang disampaikan oleh penggugat tadi? Silakan tergugat, ada yang mau ditanggapi? Izin Majelis, terkait dengan materi, kemungkinan kami memang masih membutuhkan waktu untuk mengecek kembali terkait dengan bukti kirim yang disampaikan tadi di kami. Tapi untuk surat penjelasan pengganti surat tanggapan di sini, izin kami memang masih mempermasalahkan terkait dengan formal. Di sini kami berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah obscure libel, bahwa objek gugatan inkasu adalah SPKTNP 343 tanggal 2 Agustus 2024. Jadi tanggal SPKTNP 2 Agustus 2024, bahwa mengutip pada ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak disampaikan, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks kepabeanan yang mengatur terkait banding adalah pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan, menyatakan orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktorat Jenderal atas tarif dan nilai pabean, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2, keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat 2, pasal 93A ayat 4, atau pasal 94 ayat 2 dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan setelah pungutan yang terutang dilunasi. Bahwa dalam pasal 125 ayat 2, pasal 133, pasal 134, dan pasal 136 HIR mengatur terkait eksepsi. Eksepsi dalam hal acara memiliki makna bantahan atas tangkisan dari pihak tergugat atas gugatan penggugat yang tidak menyinggung gugatan terhadap pokok perkara, tetapi ditujukan atas hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan.
dan bahwa salah satu eksepsi yang dikenal adalah eksepsi obscur libel adalah bantahan yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan kabur. Berdasarkan hal ini, mengingat dasar yang diajukan penggugat adalah gugatan bukan banding, maka sudah sepatutnya pengadilan dapat menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Izin majelis, itu sementara yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan terkait dengan surat penjelasan pengganti surat tanggapan. Ya, tadi sudah diputuskan terkait dengan kewenangan ya. Jadi majelis tentunya karena yang diajukan adalah gugatan, maka majelis merefer kepada hukum acara di pengadilan pajak, yaitu pasal 31 ayat 3 ya, bukan pasal 31 ayat 2. Jadi sidang kita fokuskan ke materi sekarang ya. Materinya seperti disampaikan oleh penggugat, simpel saja kan sebenarnya penggugat ya, tinggal pemaknaan pasal 17 terkait dengan 2 tahun tadi kan ya. Apakah menurut tergugat dalil yang disampaikan oleh penggugat bahwa jangka waktu itu lewat sehari atau tidak, tinggal silakan nanti dijelaskan, ditanggapi ya, terbanding ya. Seperti itu ya penggugat, kita tunggu dari tergugat terlebih dahulu ya, atas untuk bisa menjelaskan terkait dengan pokok sengketanya pasal 17 ya penggugat ya. Ya, terima kasih majelis. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Mohon izin yang mulia, tadi ini sidang sudah berjalan 3 bulan yang mulia, bukan baru kemarin sore. Tadi tergugat mengatakan, terbanding mengatakan kami butuh waktu untuk cek kembali terkait bukti kirim yang disampaikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang di surat penjelasan pengganti tanggapan tersebut sama sekali belum membahas mengenai jangka waktu 2 tahun ini. Jadi sama sekali tidak mau membahas hal tersebut di dalam surat pengganti tanggapan tersebut. Ini mungkin dijelaskan dahulu oleh terbanding yang mulia. Terima kasih. Ya, di dalam tadi ya, majelis telah memberikan kesempatan dan ternyata memang di dalam surat tanggapannya seperti diuraikan oleh tergugat tadi masih menanggapi terkait dengan masalah formal kewenangannya ya, soal tidak obscurable, kemudian terbanding mereferensinya pasal 31 ayat 2 seperti itu ya. Jadi memang belum kepada pokok sengketanya. Makanya untuk sidang berikutnya majelis beri kesempatan untuk tergugat atau tergugat ya untuk menjelaskan atau menanggapi terkait dengan pokok sengketanya. Seperti itu ya, tergugat. Baik yang mulia. Kan seperti itu ya, tergugat tinggal masalah buktinya, kapan dikirimkan, kapan diterima, dan juga sekaligus terkait dengan yuridisnya, pemaknaannya, apakah pasal 17 seperti yang disampaikan tergugat atau penggugat, ya silakan nanti majelis tunggu terkait dengan penjelasan dari tergugat terlebih dahulu. Nanti tentunya majelis akan memberikan kesempatan kepada penggugat ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanggapi kembali dari penjelasan pokok sengketa oleh tergugat nanti. Sementara itu ya, nanti kita sidang lagi, sidang di tanggal 13 Januari, kita agendakan untuk terbanding tergugat untuk bisa menjelaskan terkait dengan pokok sengketa, dan nanti di dalam sidang tersebut majelis juga beri kesempatan kepada penggugat ya untuk menyampaikan pertanyaan atau hal lain yang menurut penggugat ingin disampaikan untuk kejelasan penyelesaian gugatan ini.
Seperti itu ya, penggugat ya, para pihak ya. Baik, Yang Mulia. Ya. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 13 Januari. Agendanya untuk tergugat menyampaikan penjelasan terkait dengan pokok sengketa, dan juga nanti penggugat diberikan kesempatan juga untuk bisa memberikan penjelasan lisan ataupun tertulis. Sidang dilanjutkan tanggal 13 Januari 2025.